Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kiriman video dari salah satu grup WA, di mana saya melihat video itu ada seorang pastor Katolik Amerika yang sedang berkhotbah dengan terkesan marah, kesal, kecewa oleh karena presiden terpilih Amerika, Joe Biden, dia mengambil sebuah keputusan yang melegalkan LGBT dan juga aborsi. Saudara-saudara, Joe Biden itu adalah seorang penganut Katolik. Seharusnya menurut pastor Katolik itu, seharusnya dia paham bahwa keputusan untuk melegalkan LGBT dan juga aborsi itu sangat bertentangan dengan ajaran Katolik. Dan memang benar itu bertentangan dengan Alkitab. Seharusnya Joe Biden sebagai perwakilan dari masyarakat Amerika yang beragama Katolik, harusnya dia sadar, apalagi Joe Biden adalah presiden Amerika kedua yang beragama Katolik. Sebelumnya presiden Amerika sekitar tahun 60-an, Presiden John F. Kennedy, dia beragama Katolik. Lainnya semuanya beragama Protestan. Jadi Joe Biden ini adalah presiden Amerika Serikat yang kedua yang beragama Katolik. Yang paling pastor Katolik ini sangat kecewa adalah bahwa gereja Katolik itu diam. Gereja Katolik tidak berani menentang kebijakan dari Presiden Joe Biden ini. Dan itu yang paling dia kesal, dia marah, dia kecewa. Seharusnya gereja Katolik harus menentang kebijakan ini. Dia memberikan contoh, Tuhan Yesus saja ketika bait Allah disalahgunakan, maka Tuhan Yesus marah. Dia mengusir semua penjual-penjual yang ada di bait Allah. Dia membuat cemeti. Dan kemudian mencambuk orang-orang yang berjualan. Dan dia membalikan meja-meja penukar uang. Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi kekesalan dari pastor Katolik itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya saya melihat bahwa gereja atau para hamba Tuhan harusnya berani menyuarakan suara kebenaran. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian bunyinya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Saudara-saudara, dalam kalimat siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, di dalam terjemahan lama ditulis demikian, hendaklah engkau bersedia, baik pada masa senang atau tiada senang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu tertulis, dan terus mendesak supaya orang mendengarnya, apakah mereka mau atau tidak. Yang saya mau tekankan demikian, sebagai gereja atau sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, artinya bahwa kita ini harus siap sedia setiap saat, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun kita merasa senang atau tidak merasa senang, sekalipun orang mau dengar atau tidak mau dengar. Orang tidak mau memperhatikan firman atau
mau memperhatikan firman, harus terus disampaikan. Karena ini adalah firman. Kita mau menyatakan sebuah kebenaran. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, bagi saya, mau orang senang ya sesuai dengan firman Tuhan, mau jemaat senang atau tidak untuk mendengarkan firman Tuhan, baik mereka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, bosan atau tidak, yang penting firman Tuhan itu harus disampaikan, kebenaran harus disampaikan, kesalahan-kesalahan itu harus ditegur, karena ini adalah perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa firman Tuhan itu harus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya? Apakah dalam keadaan senang atau tidak? Apakah orang mau dengar atau tidak? Kenapa harus disampaikan? Yang pertama, saudara-saudara, karena itu adalah pesan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama itu adalah pesan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Perhatikan saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Saudara-saudara, kita melihat keadaan sekarang. Ada begitu banyak ajaran-ajaran ya yang sebenarnya telah membingungkan umat Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi situasi dan kondisi saat ini sangat mendukung. Sehingga ada banyak orang Kristen yang akhirnya tersesat. Banyak orang Kristen yang akhirnya memiliki sikap hati yang tidak benar terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, itu juga yang kemungkinan besar dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan itu harus disampaikan, sebab itu adalah pesan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kenapa firman Tuhan itu harus disampaikan baik atau tidak baik waktunya, mau diterima atau tidak diterima? Hal yang kedua adalah akan ada penghakiman. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian di dalam 1 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara-saudara, ini tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa akan ada penghakiman. Penghakiman untuk orang yang hidup dan yang mati. Artinya bahwa ketika Kristus datang pada kali yang kedua, entahkah kita masih hidup ataukah kita sudah mati, tidak ada lagi di dunia. Tetapi semua orang, kita akan masuk dalam penghakiman. Itulah sebabnya firman Tuhan itu harus disampaikan. Saudara-saudara, dan hal yang ketiga, kenapa firman Tuhan itu harus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya? Oleh karena sikap orang-orang percaya yang memperlakukan firman Tuhan secara diskriminatif. Sekali lagi, sikap orang percaya yang memperlakukan firman Tuhan secara diskriminatif. Saudara perhatikan kembali ayat yang ketiga. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, Rasul Paulus merasakan hal itu. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima ajaran yang benar. Dan mereka ingin mengumpulkan guru-guru yang mungkin saja bisa menafsirkan firman Tuhan itu sesuai dengan keinginan mereka. Saudara, kita melihat keadaan sekarang. Ada banyak orang, ya, orang-orang Kristen yang hanya terfokus pada ayat-ayat yang cocok dengan keinginan mereka. Misalnya, kalau mendengarkan firman, sukanya firman tentang berkat, tentang sebuah keberhasilan. Tetapi jika firman itu sebagai perintah, jika firman itu sebagai teguran tentang dosa, maka mereka akan tidak suka. Saudara, dengan kata lain, ada banyak orang akhirnya, para pengajar, ya, atau hamba Tuhan, memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, mengikuti selera dari kebanyakan orang. Karena itu, ada banyak orang Kristen yang akhirnya memiliki sikap hati yang ingin ayat-ayat yang bisa memuaskan keinginan telinga mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap orang percaya yang memperlakukan firman Tuhan secara diskriminatif membuat ada orang Kristen atau jemaat yang akhirnya hanya terfokus pada hamba Tuhan yang menjadi favoritnya. Jika dia berbicara atau berkhotbah, maka dia merasakan itulah firman Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena yang berkhotbah itu adalah hamba Tuhan favoritnya, pendeta favoritnya. Saudara-saudara, karena mungkin saja ya pendetanya mungkin ya ada punya kelebihan, dia ahli teologi, dia seorang hamba Tuhan yang populer, hamba Tuhan yang terkenal, ya, sehingga menjadi favorit bagi dia, sehingga semua yang dia sampaikan itu dia merasakan bahwa inilah firman Tuhan. Memang itu firman Tuhan. Tetapi sayangnya, untuk hamba-hamba Tuhan yang bukan favoritnya, maka dia menganggap, orang Kristen menganggap itu bukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca dalam sebuah renungan harian, ada seorang hamba Tuhan yang mengeluhkan bahwa jemaatnya itu pilih-pilih hamba Tuhan, pilih-pilih pendeta. Dia hanya mau ke gereja kalau yang khotbah itu hamba Tuhan favoritnya. Hamba Tuhan itu berkata, sekarang gereja itu diperlakukan seperti bioskop. Mereka datang ke gereja ingin menonton, ingin melihat, ingin mendengarkan aktor favoritnya, yaitu pendeta yang dapat memuaskan keinginan telinga mereka. Bukan lagi datang ke gereja untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang sesungguhnya, tetapi seakan-akan mereka hanya mau mendengar ada seorang aktor favorit. Apa yang akan dia sampaikan bukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang hebat itu jangan didengar, tidak saudara. Tetapi inilah fenomena yang terjadi di dalam gereja. Firman Tuhan, ya, ayat-ayat firman Tuhan itu diperlakukan secara diskriminatif yang hanya bisa menyenangkan telinga jemaat. Saudara-saudara,
Apalagi kenyataannya sekarang, saudara-saudara, pada saat pandemi ini, hamba-hamba Tuhan ya sepertinya aktor film. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak merasa perlu lagi untuk ke gereja. Mereka lebih suka ibadah online di YouTube. Padahal sebenarnya sudah bisa sebenarnya untuk datang beribadah. Minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan. Ya, ada yang sudah divaksinasi. Gereja juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, kecuali gereja, mungkin ada gerejanya yang tidak mematuhi protokol, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau gereja yang bersangkutan itu menerapkan protokol kesehatan, saya kira tidak masalah, apalagi sudah divaksin. Saudara, nah banyak orang yang tidak merasa perlu untuk ikut ibadah, cukup dengan online, sebab tinggal pilih mana pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang bisa menarik dan memuaskan keinginan telinga mereka. Banyak saudara di YouTube, saya juga banyak mendengarnya. Ya, saudara-saudara yang memang menguatkan. Tetapi sayangnya mereka berpikir bahwa tidak perlu pergi ke gereja, mencari saja hamba Tuhan favorit, pendeta favorit yang bisa memuaskan mereka tanpa harus ke gereja lagi. Saudara-saudara, ini harus saya sampaikan. Saya mengatakan kepada kita semua, jika gereja itu tidak penting, jika bergereja itu tidak perlu, maka Tuhan tidak akan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Jika gereja, ya bergereja itu tidak penting, maka Tuhan pun tidak akan memerintahkan Daud dan Salomo untuk membangun bait suci, bait Allah yang megah. Kalau gereja itu tidak perlu, maka Daud pun tidak akan berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kupinta, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kalau itu tidak perlu, untuk apa Daud menyampaikan itu di dalam Mazmurnya? Kalau gereja tidak penting, untuk apa Daud juga berkata di dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita pergi ke rumah Allah. Kalau gereja itu tidak perlu, Tuhan Yesus cukup saja berkhotbah di luar dari bait Allah. Ngapain Tuhan Yesus mengajar dalam bait Allah? Karena Tuhan Yesus kalau dia tidak setuju, dia tidak akan melakukannya. Tetapi karena bait Allah, bait suci itu penting, maka Tuhan Yesus banyak mengajar juga di dalam bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya harus menyampaikan hal ini, agar supaya sebagai jemaat Tuhan, jangan kita memiliki sikap yang memperlakukan firman Tuhan diskriminatif, agar supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya akan membacakan 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan juga sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, kita bisa memahami akan kebenaran firman-Nya. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan juga menulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dididik oleh Allah kita,
supaya kita hidup dalam kebenaran. Bukalah hati kita untuk firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan itu dengan senang hati. Maka hidup kita akan semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang datang kepada kami bukan secara kebetulan. Karena Tuhan selalu mempunyai maksud yang terbaik bagi kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami mau melayani dengan kesungguhan hati. Dan juga sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap hati yang benar. Karena kami tahu sesuai dengan firman-Mu bahwa setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah pesan Tuhan yang harus disampaikan. Dan kami juga percaya sesuai dengan firman Tuhan, firman-Mu itu harus disampaikan sebab satu saat kami akan dihakimi. Kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kami lakukan di dunia ini. Dan kami memiliki sikap hati yang benar untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan, supaya kami dibentuk untuk semakin hari kami semakin menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Besok kami akan beribadah. Tuhan tolong seluruh umat Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hidup kami untuk dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.